Pertama-tama saya mengucapkan Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita jika pada pagi hari ini kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini bisa bersama-sama berkumpul, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara online. Mari Bapak Ibu, saat ini kita dengan penuh kerendahan hati kita mau datang. Kita mau mempersiapkan hati kita. Mari saya undang kita semua untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami Tuhan. Saat ini kami sidang jemaat-Mu Tuhan datang. Kami rindu untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami Tuhan, kami ingin datang. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menyatakan rasa syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Firman Tuhan mengatakan, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Sungguh Tuhan, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami jauh melebihi apapun Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari saya undang kita semua untuk saat ini kita menyatakan rasa syukur kita pada Tuhan. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, membuat kami sungguh terpesona Tuhan. Tempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah kami Tuhan? Siapakah
sehingga kami jadi biji mata-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari kita sama-sama angkat hati kita, angkat tangan kita. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain pujian, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari saat ini kita mau bawa setiap pujian penyembahan kita. Kita mengingat setiap kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang tak pernah memandang siapa kita. Dia selalu memberkati kita setiap hari. Penyertaannya tak pernah lepas dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Meskipun saat ini kita harus melewati lembah kegelapan, kita percaya Yesus selalu ada bersama kita. Amin Bapak Ibu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan kami. Sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saat ini Bapak Ibu semua. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami Tuhan, kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita sama-sama nyanyi. Walau ku harus berjalan dengan penuh iman Bapak Ibu, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, sungguh nyata Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tak pernah sedetik pun, tak pernah sedetik pun, kasih Tuhan,
besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat hatimu, sebab Engkau juru selamat kami Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, dengan penuh kerendahan hati Tuhan kami datang. Kami mengagumi Tuhan, betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan saat ini kami siap memulai puji-pujian, penyembahan kami Tuhan. Dan kami awali ibadah kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari setiap kita yang percaya dan siap memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari saya undang kita semua untuk beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua di sini saat ini datang dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya. Dalam badai apapun kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan terbang lebih tinggi bagaikan Raja Wali. Amin Bapak Ibu. Mari bersama dengan saya kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. di bawah kepak sayap-Mu Tuhan, Kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. mari bersama dengan saya kita katakan, Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. sungguh kerinduan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, Melintasi langit biru. melintasi langit Amin. bagaikan Raja Wali. Mari kita rentangkan sayap kita. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, Melintasi badai hidup. melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin Tuhan, aku ingin selalu hidup dalam naungan-Mu. Sebab di bawah kepak sayap-Mu kami aman Tuhan. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Boleh semua kita mengangkat tangan kita. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali,
melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi dengan penuh iman kita sama-sama katakan, Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawa kami lebih tinggi. bawaku terbang tinggi. Amin. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kami yakin Tuhan, Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. kami bisa melintasi langit yang biru Tuhan. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Beri sorak-sorai dan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara melalui hamba-Nya. Biarlah hati kita boleh dipersiapkan seperti tanah yang subur, yang ketika firman itu datang, firman itu dapat bertumbuh, subur dan berbuah lebat. Kita percaya bahwa kekuatan dalam kehidupan kita hanya berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan relasi, bukan karena keuangan, kesehatan kita, tapi semua hanya karena Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi dengan penuh iman. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sungguh Tuhan, ajaib Engkau. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat
berharap dalam Yesus. Sungguh Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari dengan penuh kesungguhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Dengan kasih saya undang pembicara maju ke depan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan hari yang indah sekali. Tuhan, waktu kumpul umat Tuhan, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, sentuhlah hati kita, bukalah hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi prioritas di kehidupan kita. Oh, biarlah Roh Kudus kerja di tengah-tengah kita, supaya kita memahami firman Tuhan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mau bertanya kepada Bapak-bapak, Ibu satu hal. Kenapa Bapak-bapak, Ibu percaya Tuhan Yesus? Itu tujuannya apa? Kita mau semuanya mendapat hidup yang kekal, betul? Kita mau semuanya mau masuk ke surga, amin? Betul? Betul. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita mau mendapat hidup yang kekal, kita mau masuk surga. Tapi di dalam di firman Tuhan ada kata-kata luar biasa. Yang pertama, Injil Matius pasal 7 ayat 21. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Wah, ini kata-kata yang takut sekali. Tuhan bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Walaupun kita hanya berseru Tuhan, Tuhan saja, kami tidak bisa masuk ke surga. Siapanya bisa masuk? Orang yang bisa melakukan kehendak Bapa-Ku. Bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan saja. Orang yang harus melakukan kehendak Tuhan, hanya itu saja bisa masuk surga. Oke, selanjutnya Rom pasal 12 ayat 2. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah
oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang diperkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu artinya apa? Jangan ikut hanya dunia saja. Kita harus membedakan apanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu penting sekali. Seluruh Alkitab, semua kata-kata bilang, Tuhan Yesus bilang, kalau tidak melakukan kehendak sesuai kehendak Tuhan, tidak bisa masuk surga. Kalau begitu kita harus apanya artinya kehendak Tuhan, apanya maknanya kehendak Tuhan, kita harus memahami. Mari kita memahami apakah artinya kehendak Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab mereka dikatakan kehendak Tuhannya apa? Mari kita membahas satu hari ini itu apanya kehendak Tuhan. Oke. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 6 ayat 39 dan 40. Dua ayat. Mari kita membaca satu suara lebih semangat. 1, 2, 3. Di Injil Yohanes pasal 6 ayat 40 katakan, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bilangin kehendak Tuhan adalah kita harus melihat anak dan kita harus percaya dia. Itulah yang kehendak Tuhan yang pertama. Apanya? Kita harus melihat anak, kita harus percaya. Apanya artinya melihat? Itu ada kata-kata yang penting sekali, yang dua kata-kata yang pakai huruf warna merah. Melihat dan percaya. Melihat artinya kita harus menghadapi Tuhan. Kita harus datang di hadapan Tuhan. Kita harus tahu apanya siapanya Tuhan Yesus. Kita harus melihat dulu. Artinya kita harus kumpul di tempat, kita harus ikuti ibadah supaya kita melihat Tuhan saja. Itu yang pertama. Keduanya apa? Bukan hanya melihat saja. Keduanya harus percaya. Tapi percaya itu yang luar biasa. Kalau pakai Injil Yohanes, mereka pakai di kata-kata Yunani pisteo. Pisteo artinya bukan hanya percaya saja. Oke. Seperti ini. Anna adalah dia anak ibu Grace. Betul? Betul? Semuanya betul? Fakta ini benar. Betul? Semuanya percaya Annanya anak ibu Grace. Semuanya percaya? Semuanya percaya? Betul. Karena faktanya benar. Ini percaya. Tapi kalau ini percaya, bukan. Kalau pisteo artinya faktanya benar, itu kita percaya. Dan harus tambah satu lagi. Dan Anda percaya, kalau dia meminta apapun Ibu Grace, pasti Ibu Grace atau memberikan dan selalu melindungi Anda. Betul? Pasti Anda ada percaya seperti ini. Betul? Kalau kita percaya apapun kepada Ibu Grace, mungkin Ibu Grace memberikan semuanya, mungkin tidak. Karena kami tidak anak di Ibu Grace. Tapi Anda ada satu yakinan, satu percaya. Walaupun dia meminta apapun ke Ibu Grace, pasti Mama akan persiapkan melindungi dia, memberikan apapun yang dia minta. Betul? Itulah percaya. Pisteo artinya kita harus percaya fakta ini benar. Dan kedua, kita harus sandal juga. Kita harus percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Kami sudah menjadi anak Tuhan. Ini faktanya benar, kita harus percaya. Dan kita harus tambahkan satu hal. Kita harus sandal dia. Walaupun kita meminta apapun kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang apapun yang paling baik kepada kita. Amin. Itulah percaya. Pisteo artinya percaya fakta ini benar dan kita sandal dia, pasti dia melindungi kita. Tuhan Yesus bilang kehendak Tuhan adalah
kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita harus kumpul di hadapan Tuhan. Dan kedua, kita harus percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Kita sudah menjadi anak Tuhan. Fakta ini benar. Dan kita harus sandal Dia. Walaupun kita meminta apapun, kita sungguh-sungguh meminta apapun, kita sungguh-sungguh mencari Dia, pasti Dia akan memberi apapun yang paling baik kepada kita. Amin. Itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertamanya, kita harus melihat siapanya Tuhan Yesus. Dan kedua, kita harus percaya dan sandal Dia. Itulah kehendak Tuhan. Yang berikut, ada 1 Tesalonika ayat pasal 4 ayat 3. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Amin. Kehendak Tuhan keduanya apanya? Menguduskan kekudusan kami. Tuhan bilang 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Imamat 11:44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Tuhan bilang, saya kudus, karena begitu kamu harus kudus. Itulah kehendak Tuhan. Kita harus menjadi kudus. Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus. Itulah kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apanya artinya kudus? Kalau kudus artinya kita harus berperjalanan seperti yang hati-hati, atau selalu kita membaca apapun? Bukan. Kudus artinya membedakan. Kudus artinya membedakan. Itu artinya apa? Di dalam hidupan kami, hidupan kami harus berbeda daripada orang yang lain. Itulah kudus. Kudus artinya membedakan. Kalau di waktu juga, waktu kami mempunyai semuanya, orang mempunyai 24 jam. Tapi 2 jam saya mau membedakan ini yang hanya untuk khusus di Tuhan. Itulah membedakan waktu, membedakan di tempat, membedakan hidupan kami. Itulah artinya kudus. Bapak, Ibu-ibu, Tuhan meminta, kehendak Tuhan kedua adalah kita harus menjadi kudus. Kudus artinya kita membedakan hidupan kami, membedakan waktu kita, membedakan di tempat kita hanya untuk Tuhan. Itulah kudus. Mari kita ikuti kehendak Tuhan kedua. Semua orang harus menjadi kudus. Kita membedakan waktu kita, membedakan tempat kita, membedakan kehidupan kita. Kalau kehidupan kami semua sama-sama dengan orang yang lain, tidak ada artinya. Kehidupan Kristiani harus bedakan dari orang yang lain. Waktu itu mereka merasakan, mereka ada kudus. Mereka sudah di hidupannya di kudus seperti ini. Oke. Ketiga, 1 Tesalonika ayat 4, 16 dan 18. Semuanya sudah hafal semua ini. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dengan segala hal. Sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kehendak Tuhan yang ketiga adalah Tuhan bilang, bersukacitalah, berdoalah, syukurlah. Tuhan sudah tahu kehidupan kami di dalam dunia ini pasti ada banyak penderitaan, banyak pencobaan, banyak ada tantangan. Tapi Tuhan kasih satu cara untuk kita sudah mendapati sedang di dalam dunia ini. Caranya apa? Sukacitalah, berdoalah, syukurlah. Di dalam hidup kami, walaupun apapun terjadi di dalam hidup kami, itu Tuhan bilang, sukacitalah senantiasa. Bukan hanya waktu yang sedang saja. Waktu kami dukacita, Tuhan bilang, sukacitalah senantiasa. Dan Tuhan bilang, syukurlah dalam segala hal. Kadang-kadang kita mencari hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib untuk syukur. Tapi ini
salah. Tuhan bilang syukurlah dalam segala hal. Walaupun yang hal yang kecil, hal kecil kita harus bersyukur. Sekarang kita ada di tempat ini juga harus bersyukur. Tuhan memberikan hari ini. Kalau Tuhan tidak izinkan bernapas hari ini, kami tidak bisa kumpul di sini. Tuhan izinkan bernapas hari ini. Tuhan izinkan sepanjangnya hari ini di dalam kehidupan kita. Apapun yang segala hal yang kecil-kecil, apapun terjadi, kita harus bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu saya udah pernah di daerah Sumba. Saya udah kunjungi satu desa yang pedalaman sekali. Di desa itu tidak ada air. Mereka tidak ada air minum, air di kehidupan tidak ada. Tapi mereka dapat airnya bagaimana? Ada satu gunung. Mereka membuat satu lubang di samping gunung. Dan mereka tunggu. Kalau airnya di dalam di lubang airnya tik. Dan mereka tunggu sepanjang hari, satu malam. Dan pagi-pagi mereka kumpul di sana, mereka membawa air minum. Untuk air minum. Waktu itu saya bicara kepada mereka, wah bapak-bapak ibu, wah di sini kehidupannya repot sekali. Tidak ada air minum. Aduh ini susahnya terlalu luar biasa, terlalu susah. Tapi mereka menjawabnya kepada saya, paham? Bukan. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan izinkan mendapat air walaupun di satu cangkir, satu gelas dia air untuk minum, tapi Tuhan izinkan air minum. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu itu saya sungguh-sungguh merasakan itulah bersyukur dalam segala hal. Di mata kita kami lihat itu kehidupannya susah, Tuhannya tidak memberkati, tapi mereka merasakan walaupun ada airnya titik-titik seperti ini, mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan air minum. Bapak-bapak, ibu, di dalam dunia ini terus mari kita sungguh-sungguh bersukacita dan berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Itulah cara kita mendapat kemenangan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini ada kuasa kegelapan, tapi kalau kita selalu bersyukur, berdoa dan sukacita, pasti itulah cara kita mendapat kemenangan di dalam dunia ini. Karena begitu Tuhan bilang, Injil Yohanes ayat pasal 16:33 katakan seperti ini. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Amin. Tuhan sudah tahu. Di dalam dunia pasti orang Kristen ada penderitaan, banyak penganiayaan. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhannya bilang apa? Buahkanlah hatimu. Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Caranya bagaimana? Bersukacitalah dan berdoalah dan bersyukurlah dengan segala hal. Itulah cara kita mendapat kemenangan di dalam dunia. Itulah kehendak Tuhan yang ketiga. Mari kita yang lanjutkan. 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 4 katakan seperti ini. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Amin. Kehendak Tuhan keempat adalah kita harus diselamat dan beroleh dapat selamanya beroleh apa? Pengetahuan. Tuhannya Bapak ya Efesus pasal 4 ayat 13. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Amin. Kehendak Tuhan keempatnya artinya bukan hanya kita percaya tidak cukup. Kita harus pengetahuan. Ilmu kita harus tahu siapanya Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhnya apanya artinya salib. Kita harus Tuhan bilangi. Kita pengetahuan anak kita iman kita harus sampai ke dewasaan penuh. Bapak-bapak Ibu.
mengetahui tahu Tuhan Yesus dan tahu tentang Tuhan Yesus beda sekali. Betul? Saya udah tahu siapanya presiden di negara Indonesia? Siapa? Pak Jokowi. Ini semuanya tahu, saya udah tahu. Tapi itu bisa nggak saya katakan saya kenal di Pak Jokowi? Bisa? Bisa nggak? Enggak. Saya semuanya tahu. Hanya tahu Pak Jokowi adalah presiden negara Indonesia. Semuanya tahu. Tapi ini tidak bisa katakan kami kenalkan dia. Karena saya tidak ada hubungan pribadi. Saya tidak kenal. Saya tahu tapi dia tidak kenal ke saya. Karena kami tidak ada hubungan relasi pribadi. Seperti ini. Kalau kita hanya tahu Tuhan Yesus, walaupun iblis juga tahu siapanya Tuhan Yesus. Walaupun loro jahat udah tahu siapanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan hanya dikenal saja, bukan hanya tahu saja. Kita harus kenal di dalam pribadi. Artinya kita harus mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus pribadi. Bukan hanya fakta-fakta saja. Kita harus terus ikuti relasi pribadi sama-sama Tuhan Yesus. Supaya kami mendapat apanya karakter Tuhan Yesus, apanya dia suka, apanya tidak suka, apanya kehendak Tuhan, apanya dia tidak mau. Kita harus kenalkan dia pribadi. Itulah penting sekali. Itulah pengetahuan. Kita harus mendapat keselamatan, tapi kita harus melalui pengetahuan. Iman kita harus mencapai kedewasaan Tuhan Yesus. Itulah kehendak Tuhan 4. Oke, 5. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Mari kita membaca 1, 2, 3. Kehendak Tuhan 5 adalah Tuhan bilang, 1 Petrus bilang, berbuatlah baik. Walaupun kita ada penderitaan, berbuatlah baik. Itu artinya apa? Tuhan Yesus sudah tahu. Di dalam dunia ini, kita sudah menjadi anak Tuhan. Artinya kita sudah anak waris dari Tuhan Yesus. Kita sudah mendapat semua waris-waris Tuhan. Kalau kita mau menerima kemuliaan sama-sama Tuhan, kita harus menerima penderitaan juga. Karena Rom 8 katakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Walaupun dunia ini, zaman sekarang ini, kita mendapat banyak penderitaan, ada banyak tantangan, karena kita mau berbuat yang baik, karena Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kami mau membuat banyak baik, karena begitu kami mau lepaskan hak kita. Kita harus melepaskan semua di waktu kita, melepaskan uang kita, melepaskan semua tenaga kita. Kita ada banyak penderitaan, tapi Tuhan bilang penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan kemuliaan yang akan dinyatakan. Kemuliaannya masih belum ada, tapi Tuhan bilang yang akan dinyatakan. Nanti kalau kita sudah masuk surga, nanti kita sudah mendapati kerajaan surga, Tuhan Yesus mau memberikan kemuliaan kepada kita. Karena begitu jangan dibandingkan seperti ini. Karena begitu, kalau Tuhan Yesus, kita mau lepaskan hak kita apapun. Kalau kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan tenaga kita, karena begitu kami mendapat penderitaan, janganlah takut. Bapak Ibu, orang Kristiani, kita selalu di dalam kehidupan kami, mari kita berbuat baik. Karena Tuhan bilang, itulah lebih baik daripada penderitaan karena berbuat jahat. Kadang-kadang untuk memberikan Injil atau menyaksikan di Injil kepada orang yang lain,
kita ada di pemerintahan juga. Kita harus habis di waktu kita harus habis di uang kita harus habis di tenaga kita. Tapi itu penderitanya Tuhan Yesus bilang tidak bisa dibandingkan yang akan dinyatakan di nanti pada kita terus berbuat baik. Itulah kehendak Tuhan kelima. Oke? Keenam. Injil Matius 18:14 katakan seperti ini. Mari kita membaca satu suara. 1, 2, 3. Papa bilang, kehendak Tuhan keenam artinya Tuhan tidak mau satu orang pun dihilang. Ini artinya kita harus mencari jiwa-jiwa yang baru. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang sesat. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang luka. Kita harus memberikan Injil kepada orang lain. Kenapa? Tuhan tidak mau satu orang pun tidak mau dihilang. Tuhan tidak mau di tangga di rumah kami atau di keliling kita, walaupun satu teman pun, satu keluarga pun, satu di orang pun, satu jiwa pun, Tuhan tidak mau dihilang. Karena itu kami harus terus menginjilkan kepada orang yang lain. Kita harus mencari jiwa-jiwa yang sesat, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang luka. Karena kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak mau dia hilang. Mari kita terus memberikan Injil kepada orang yang lain. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan tidak mau hilang walaupun satu orang pun. Karena begitu, Yesaya 43 ayat 7 katakan seperti ini. Mari kita membaca satu surah. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, luar biasa. Tuhan bilang, semua orang disebutkan dengan namaku. Semua orang disebut namaku, Tuhan bilangin, Tuhan ciptakan. Tuhan yang siapa yang cipta? Tuhan yang cipta semua orang. Yang semua orang yang disebut nama Tuhan, itulah Tuhan cipta. Dan Tuhan bilang apanya? Tuhan cipta untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan membentukkan dan yang menjadikan. Tuhan, Bapak, Ibu, Tuhan yang menciptakan semua manusia. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan tidak mau satu orang pun dihilang. Karena begitu, kita harus terus menginjilkan orang yang lain. Mari kita mencari jiwa-jiwa yang baru. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Oke. Terakhir, kehendak Tuhan ketujuh. 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita membaca. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, di dalam dunia ini Tuhan bilang, walaupun kita masih ada jalan yang sesat, jalan yang tidak benar, Tuhan bilang, berbaliklah. Dan bertobatlah. Itulah kehendak yang ketujuh. Tuhan bilang, kita harus bertobat dan berbaliklah. Bapak, Ibu, apanya artinya bertobat? Bertobat artinya kita menangis saja. Kita hanya merasakan, wah ini salah, salah. Kita hanya menangis saja. Bukan. Bertobat. Dan berbalik artinya kita udah jalan yang susah, kita ada jalan yang tidak baik. Tapi Tuhan bilang kita harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena begitu Yesaya 55 ayat 6 katakan seperti ini. Mari kita membaca 1, 2, 3. Mari kita sekali lagi. Mari kita sekali lebih semangat. 1, 2, 3. Amin. Tuhan bilang, carilah Tuhan. Selama ia berkenan ditemui, Tuhan yang masih tunggu. Semua kita mau kembali ke Tuhan. Kalau orang yang jahat, orang yang masih sesat, Tuhan bilang,
kembali ke sana. Saya tunggu. Oh tolong, umatnya, anak-anak saya, tolong carilah saya. Dan Tuhan bilangin, berserulah kepada saya. Mintalah apapun kepada saya. Selama Tuhan yang masih ada dekat. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kehendak Tuhan ketujuh. Tuhan bilang, kita harus berbalik dan bertobat. Karena Tuhan tidak mau satu orang pun dihilang. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan bilang, orang yang hanya bersuruh Tuhan saja tidak bisa masuk surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia akan masuk ke surga. Dia akan mendapat hidup yang kekal. Kehendak Tuhannya apa? Yang kehendak Tuhannya, kita harus datang melihat anaknya. Kita harus percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dia adalah anak Tuhan. Dan kita harus sandal dia. Walaupun kita meminta apapun, Tuhan akan memberikannya. Itulah kehendak Tuhan pertama. Kita melihat Tuhan, kita harus percaya dan sandal. Keduanya, kita harus menjadi kudus. Kehidupannya harus berbeda dengan orang yang lain. Kehidupan kami harus berbeda daripada orang yang lain. Kudus artinya membedakan. Mari kita membedakan waktu kita, membedakan tempat kita, membedakan kehidupan kita untuk supaya kita menjadi orang kudus. Yang ketiganya, di dalam dunia ada banyak pencobaan, banyak penderitaan. Tapi ada satu cara untuk mendapat kemenangan. Itunya apa? bersukacitalah, berdoalah, syukurlah. 3 hal, jangan lupakan. Sukacita, berdoa, dan syukurlah. Itu hanya cara kita mendapat kemenangan di dunia ini. Keempatnya, bukan hanya kita hanya percaya saja. Kita harus pengetahuan. Kita harus kenalkan Tuhan. Kita harus mempunyai hubungan pribadi sama-sama Tuhan supaya pengetahuannya sampai ke dewasaan. Tuhan tidak mau iman kita hanya masih ada di seperti bayi saja. Kedewasaan, iman kita harus mencapai kedewasaan penuh. Kelima, kita harus melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Walaupun kita ada banyak penderitaan, kita mengalami banyak rugian, tapi kita terus perbuatan baik kepada orang yang lain. Karena itulah kehendak Tuhan. Dan enamnya, Tuhan tidak mau satu orang pun hilang. Karena begitu kita terus menginjilkan kepada orang yang lain, mencari jiwa-jiwa yang sah, mencari jiwa-jiwa hilang. Karena itulah kehendak Tuhan. Yang ketujuhlah, walaupun kita melakukan apapun, walaupun kita masih ada di dalam dosa, Tuhan bilangin, bertobatlah, berbaliklah. Berbaliklah. Saya masih tunggu. Saya masih sudah siap. Saya mau dengar suara kamu. Tolong kembali ke saya. Tuhan yang masih tunggu. Itulah kehendak Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kami mendapat hidup yang kekal, mendapat memasuki ke surga. Amin. Saya sebentar dijelas di pelayanan di Sumba yang terakhir. Saya dan istri sudah Sumba hampir 10 hari, 2 minggu yang lalu. Kita terus mencari jiwa-jiwa yang baru. Karena kehendak Tuhan, salah satu kehendak Tuhannya, Tuhan tidak mau satu orang pun hilang. Kita sudah memasuki desa-desa yang baru, kita sudah terus menginjilkan. Dan kami ketemu satu anak. Bapak Ibu bisa ngeliat, anaknya namanya Kaiser. Dia udah anak laki-laki di berumur 5 tahun. Tapi sejak lahir dia tidak bisa lihat. Matanya tidak bisa tutup. Mari kita membayangkan, waktu malam juga, waktu tidur juga, dia tidak bisa tutup di mata. Terus matanya yang seperti ini, dia ada merasakan sakitan juga. Mungkin di dalam masih ada suaranya masih difungsi karena betul dia merasakan di sananya. Tapi walaupun dia, waktu kami ketemu dia di rumah dia masih bernyanyi. Bernyanyinya apa?
hidup ini adalah kesempatan melayani sumpah. Bapak Ibu, waktu saya dengar dia bernyanyi, walaupun dia tidak bisa melihat, dia masih ada sakitan selama 5 tahun. Kesakitannya tidak pernah berhenti selama 5 tahun. Walaupun dia begitu, walaupun malam juga dia tidak bisa tutup mata, dia bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan untuk Tuhan. Sekarang kami urus mereka mau membawa di Jakarta untuk periksa di mata. Tapi masalahnya masih orang tua dua-duanya mereka tidak dapat vaksin. Kalau masih sekarang Indonesia kalau ada di sertifikat vaksin tidak boleh menumpang pesawat. Semari kami masih tunggu, kita terus urus selama di 2 minggu. Baru dapat, kemarin saya baru dapat kabar yang baik sekali. Nanti hari Selasa minggu depan, Papa ayah dia akan divaksin yang pertama. Kalau dia udah pertama, kami akan urus dia minggu depan. Papanya membawa anak ini sampai Jakarta, kita mau periksa di mata. Karena untuk apa? Melalui anak ini, karena desa ini masih Injilnya masih dimasuk. Orang yang lain masih belum kenal Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa yang baru. Melalui anak ini, pasti Tuhan mau menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Kehendak Tuhannya apa? Tuhan tidak mau satu orang pun disilang. Walaupun mereka belum kenal Tuhan Yesus, Tuhan masih tunggu. Bertobatlah, berbaliklah kepada saya. Mereka tunggu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ada waktu doa, ada keingatan, tolong berdoa untuk namanya Kaijo, supaya kita mendapati periksa mata yang dengan baik. Kami tidak tahu mata masih bisa pakai, tidak bisa pakai, kami kurang tahu. Hanya mudah-mudahan kalau ada Tuhan izinkan, kalau ada kesempatan yang kecil sekali, sungguh-sungguh Tuhan merasakan mujizat kepada mereka, anak ini dia bisa melihat. Tapi walaupun tidak juga, kita mau bersukacitalah, syukurlah dengan segala hal. Walaupun dia tidak bisa dia mendapat itu juga, kita harus bersyukur dengan segala hal. Itu salah Kaijo. Yang satu lagi, dan dulu saya udah menyaksikan satu sumbangan, kita udah membangun di gereja ke-24 Sumba. Di desa ini yang baru, walaupun semua orang bilang sekarang masa di corona, semua pintu-pintu misi udah tutup, tapi ini salah sekali. Tuhan tidak pernah berhenti karya Tuhan. Karena karya Tuhan melakukan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Kami merasakan, semua manusia merasakan. Sekarang ada masa di corona, sekarang pintu misi semua sudah tutup, tidak ada kegiatan. Ini salah sekali. Walaupun kegiatan di Sumba, walaupun di corona, Tuhan terus membuka desa-desa yang baru, jiwa-jiwa yang baru. Karena kehendak Tuhannya apa? Tuhan tidak mau silakan satu orang pun. Ini desa ini ada kami mendapat desa ini luar biasa. Mereka ingin sekali, kangen sekali membangun gereja. Selama 2 tahun semua masyarakat kumpul, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong izinkan mendapat satu gereja di desa kami, desa kita, desa kami. Dan Tuhan sudah dengar doa mereka. Tuhan sudah bersiap satu sponsor di Korea. Walaupun sebelum kami meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah siap satu sponsor. Dan dia sudah dikirim di bantuan. Mereka sudah mulai bangunan gereja ke-24 di Sumba, desa baru. Dan satu lagi, 2 minggu yang lalu, istri dan saya mau ke Sumba karena kita menuju ke Bandara Surabaya. Kita tunggu di Bandara Surabaya Juanda. Waktu saya tunggu, tiba-tiba saya terima satu katok seperti WA, satu katok.
Dan ada salah satu keluarga kita dia kirim satu kartu seperti ini. Mr. Ham, saya mau membantu membangun satu gereja di Sumba. Saya akan kirim uang hari ini. Oh, saya kaget sekali. Karena ini saya belum ada rencana untuk membangun gereja apapun. Dan kita ada di Bandara Surabaya. Oh, kami masih tunggu pesawat. Tiba-tiba ada saya terima satu WA itu mereka dia mau membangun satu gereja. Kaget sekali. Tapi waktu itu saya merasakan seperti ini. Pasti Tuhan udah bersiap satu desa yang baru. Karena begitu, sebelum saya meminta, Tuhannya udah siap di tanahnya. Dan kita masuk satu desa, ada satu desa yang kecil sekali. Tapi saya udah ketemu mereka selama 12 tahun, mereka kumpul, mereka berdoa kepada Tuhan, izinkan mendapat satu gedung gereja. Dan udah 12 tahun. Dan mereka tunggu lama sekali. Udah ibadah di rumah seperti ini, tapi tempatnya tidak cukup. Karena begitu, mereka mau putuskan membangun satu tempat yang darurat. Satu tempat yang darurat kita mau pakai di bambu. Kita mau membuat satu tempat yang darurat. Dan mereka mau baru mulai hari itu dia mau membangun satu di fondasi karena mereka mau membangun di satu darurat di tempat ibadah. Hari itu kami kunjung di desa ini dan kita berdoa dan saya baru merasakan karena begitu Tuhan sudah dengar suara mereka, Tuhan sudah dengar doa mereka karena Tuhan sudah siapkan satu tanah sebelum kami meminta. Dan kita sudah diskusi sama-sama mereka senang sekali. Mereka hanya mau membuat tempat ibadah darurat. Tapi Tuhan sudah izinkan membangun satu gereja dengan simen. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itulah kehendak Tuhan. Kadang-kadang kami membataskan karya Tuhan. Kita berpikir di mata Tuhan atau di otak Tuhan, otak kita hanya pikir-pikir saja, kita hanya kalkulasi saja. Tapi karya Tuhan kami bisa dibataskan. Itu luar biasa. Sebelum kami meminta apapun, Tuhannya sudah dengar doa mereka, Tuhannya sudah bersiap semua. Kali ini kita sudah bisa mulai gereja ke-25 di Sumba, desa di Wekura. Dan satu lagi. Dan masih daerah Sumba sekarang ada musim kelaparan. Karena mereka hanya bisa tanam di jagung saja. Udah jagungnya bulan Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan mereka udah tanam, mereka udah mendapat hasil. Dan ini mereka simpan di rumah, mereka makan sehari satu kali saja. Udah bulan Oktober, November itu adalah musim kelaparan. Di desa semua itu mereka ada penderitaan karena kelaparan. Bisa nggak membayangkan? Itulah bukan negara Afrika, negara Indonesia, negara bapak-bapak ibu. Ini negara ini masih ada musim kelaparan. Bisa nggak membayangkan? Mereka anak-anaknya lapar sekali. Kadang-kadang 3 hari, 4 hari, mereka tidak bisa dapat makanan apapun, tidak bisa. Walaupun kota-kota semua rumah kita, makanan terlalu banyak, udah dibusuk juga, kita buang di makanan. Tapi mereka, walaupun satu ekor satu jagung pun, mereka tidak ada untuk makan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sudah membagi semua di 24 desa. Kita membagi beras dan mie. Mereka senang sekali. Dan mereka bilang seperti ini. Kami, walaupun kita kehidupannya terlalu capek, masih ada banyak penderitaan, tapi kita terus percaya, kita sandal Tuhan. Percaya dan sandal Tuhan. Tuhan memberikan makanan kepada kita, kepada kami. Mereka senang sekali. Bapak-bapak, ibu, kehendak Tuhan
kelimanya apa? Perbuatan baik. Kalau kita melakukan perbuatan baik, kita harus habiskan uang kita. Kita harus habis waktu kita. Kita harus habis tenaga kita. Tapi Tuhan bilang, penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Bapak Ibu, mari kita terus perbuatan baik kepada orang yang lain. Walaupun kita lepas hak kita, mari kita ikuti kehendak Tuhan. Dan terakhir, ini juga bukan hanya di Sumba saja. Ini Jakarta di desa di orang kusta. Mereka karena pandemi corona, biasanya mereka hidup cara pengamis di uang di pinggir jalan. Waktu mereka pengamis di pinggir jalan, kalau dipanas di pinggir jalan, mereka mati karena ada di kepanasan. Mereka duduk di pinggir jalan untuk pengamis. Di dalam ada porot di dalam ada airnya panas. Mereka ada airnya ada seperti ini, menjadi seperti porotnya seperti menjadi ini, mereka mati. Kalau malam mereka pengamis di pinggir jalan, mereka tabrak dari mobil, dan mereka mati. Kalau mereka mati, hanya buang saja. Pada masa hanya buang saja. Itu kehidupan mereka. Tapi sekarang ada masa corona, mereka tidak bisa melakukan pengamis lagi. Mereka bilang mereka lebih takut kelaparannya daripada corona. Walaupun mereka kena corona juga mati, tapi kelaparan juga mereka juga mati. Karena begitu sesungguhnya ada beberapa orang yang sudah mati karena kelaparan juga. Kami sudah membagi beras dan mie. Dan untuk bayi-bayi kita sudah membagi di susu untuk bayi-bayi saja. Bapak Ibu, walaupun mereka sudah Muslim, tidak ada satu orang pun ada orang Kristennya, enggak ada. Tapi mereka Muslim. Tapi Tuhan bilang, Tuhannya masih tunggu. Bertobatlah, berbaliklah kepada saya. Tuhan tidak mau, walaupun Muslim, satu orang pun Tuhan tidak mau dihilang. Tuhannya masih tunggu. Anak saya, oh anakku, kembali ke saya. Bertobatlah, berbaliklah. Bapak Ibu, mari kita terus memberikan Injil kepada orang yang lain, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya bersuruh Tuhan saja. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia hanya bisa masuk ke surga. Dia hanya bisa dapat hidup yang kekal. Cuma kita, KBT Eka, kita harus, mari kita masuk surga bersama-sama, sehingga kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Oke, tim puji-pujian dengan sama-sama. Ku bersyukur kau memilihku, menjadi hambamu, melayanimu. Segenap hidupku kuserahkan untuk kemuliaanmu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bapak Ibu, Tuhan bilangin, kita mau harus menyaksikan sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ada di dalam Yakobus pasal 1:12. Di dalam dunia kami menderita banyak pencobaan, banyak ada tahan uji. Tapi kalau kami orang yang tahan uji, tahan pencobaan, Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Dan Tuhan sudah mempersiapkan mahkota kebenaran. Itu 2 Timotius pasal 4 ayat 8 katakan seperti ini. Kalau kita sudah melakukan pertandingan yang baik, kita mencapai garis yang akhir, kita memelihara iman kita, Tuhan memberikan mahkota kebenaran. Ada mahkota kemuliaan juga. Mahkota kemuliaan adalah di 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Kalau kita menjadi
toladan di depan gembala kita, gembala domba-domba. Kami sudah menjadi toladan di depan domba-domba, dan kita semua memelihara semua domba-domba kita masuk surga bersama-sama. Tuhan memberikan mahkota kemuliaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita masuk ke surga, orang yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sudah bersiap 3 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Itu luar biasa. Tuhan, Dia yang maha kuasa. Dia bisa melakukan semuanya. Hanya Dia layak di menerima kemuliaan. Tapi Tuhan yang panggil kepada kita, "Hai anakku, anakku yang sayang, tolong ikut saya. Ikutlah saya. Mari kita menerima kemuliaan. Mari kita memuliakan puji-pujian dengan saya." Itulah anugerah Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Bapak-bapak, ibu, semuanya mau ikuti, menerima kemuliaan, menerima pujian sama-sama Tuhan. Kalau begitu, mari kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupan kita. Bukan hanya bersuruh Tuhan saja. Tidak ada melakukan, tidak ada menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidupan kita, kami tidak bisa masuk surga. Mari kita nyanyi. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku kurahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bersyukur kau memilihmu menjadi hamba-Mu, melayanimu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Ku. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia, setia sampai akhir, melayani seumur hidupku,
mahkota kehidupan di dalam gelap. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Mari kita bangkit berdiri, mari kita mengakukan ku mau setia, ku mau setia sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di. Mari kita mengakui sekali lagi, ku mau setia, ku mau setia dapatkan mahkota kehidupan di dalam. terakhir, mari kita mengakui ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani apa Bapak Ibu, Tuhan sudah persiapkan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Sekali lagi, ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan dalam Bapak Ibu, Tuhan bilang seperti ini, hendaklah setia sampai mati. Aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhannya mau minta, Tuhannya hendaklah setia sampai mati. Mari kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan berusul-usul saja. Mari kita melakukan, mari kita menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah cara kami mendapat hidupnya kekal, cara untuk memasuki surga. Tuhan, terima kasih. Hari ini kita memahami apakah artinya kehendak Tuhan, apakah berkenan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya berusul-usul saja. Tuhan, kita selalu sukacita, selalu berdoa, selalu bersyukur dengan segala hal. Kita mau berbalik dan bertobat. Kita mau mengenal Tuhan juga. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Curahkanlah kuasa Tuhan di dalam rumah kita. Kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah semua jemaat GBT Eka. Berkatilah semua usaha-usaha. Berkatilah semua rumah tangga-tangga. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terimalah ibadah kita. Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dan rahmat semua jemaat kita. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Satu, cek. Cek.
Puji nama Tuhan, sungguh terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami segenap sidang jemaat GBT Eklesia mengucapkan terima kasih untuk Pak Ham atas pelayanan firman pada pagi hari ini. Mari saat ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab segala seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, mari saat ini kita sama-sama bangkit berdiri dan pujikan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali kita katakan, aku percaya dengan kasih diminta bergerak untuk memimpin kita dalam doa persembahan dan doa berkat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah menurunkan berkat-Mu atas kami, dan kami memberikan persembahan kami. Kami mau mengembalikan untuk Engkau, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Engkau juga sudah memberkati kami dengan firman-Mu,
yang kembali mengingatkan kami betapa kami perlu mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami boleh mengenal Engkau dan mengenal kehendak Tuhan sehingga kami boleh melakukannya sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati, untuk setia, taat, sehingga kami boleh mendapatkan perkenanan dan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalankan pada hari ini. Kami percaya semua ini adalah karena kehendak Tuhan atas hidup kami, agar kami boleh lebih mengenal Tuhan, percaya kepadamu. Kami boleh dikuduskan, dan kami juga boleh melakukan misi yang Tuhan berikan atas hidup kami, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang baru boleh dimenangkan untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan kehendak-Mu, bukan hanya kehendak kami sendiri, tetapi kami mau menundukkan diri di bawah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami sanggup, mampu melakukan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi penyalur berkat bagi kami. Engkau pakai hidupnya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, baik di Sumba maupun di tempat-tempat lain. Perlengkapi dia dengan kuasa dari surga. Dan setiap kami yang hari ini boleh hadir maupun yang tidak bisa hadir, yang berhalangan, maupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kiranya berkat Tuhan turun atas hidupmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, memberkati engkau. Penyertaan dari Roh Kudus memimpin hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada, engkau boleh menjadi berkat dan melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah saat ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersatu sejenak, ucap syukur kepada Tuhan.